Pernah nggak sih ngerasa berada di situasi di mana semua orang itu diam, padahal kamu tahu ada yang salah? Rasanya kayak berdiri sendiri di tengah keramaian, semuanya pura-pura gak tahu, sementara kamu harus pura-pura tenang. Tapi kayak mana kok misalnya diam justru artinya ikut salah? Halo semuanya, untuk tugas agama ini bertema tentang kebenaran, cinta kasih, dan kedisiplinan. Kadang tiga hal ini emang kedengarannya sederhana, tapi pas dijalani kok kayaknya gak enak ya. Kayak misalnya gini, kita tahu kalau misalnya kebenaran atau kejujuran itu penting, tapi sewaktu kita mencoba jujur untuk ke teman kita sendiri, tiba-tiba kok kita takut. Takut dianggap pengkhianat, takut nanti kita dijauhi, takut nanti bikin suasananya gak enak. Padahal kalau kita benar-benar sayang sama teman kita itu, bukankah bentuk cinta kasih itu juga soal keberanian buat nunggu dengan tulus? Cinta kasih bukan cuma tentang lemah lembut atau ramah, tapi juga tentang keberanian untuk jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dan disitulah masuk kedisiplinan, yang bukan cuma tentang datang tepat waktu atau taat aturan, tapi juga disiplin dalam menjaga hati dan niat. Disiplin untuk tetap berani meski gampangnya bisa pura-pura salah barang orang lain. Dunia sekarang penuh orang yang pintar bicara, tapi sedikit yang berani buat speak up. Sedikit yang bisa menyeimbangkan kebenaran dengan kasih dan menjaga dengan disiplin diri. Jadi tugas agama ini bukan cuma soal yang apa yang ada di tulisan kertas, bukan secara lisan, tetapi soal nilai diri kita sebagai manusia, tentang seberapa jauh kita untuk siap untuk benar mencintai dan disiplin agar ya walau tidak ada yang melihat seperti itu. Karena kadang suatu tindakan jujur yang kecil pun bisa membawa permulaan yang besar. Pasti sering kan kamu lihat kayak ada orang jujur atau dengar orang jujur yang malah dianggap bodoh. Kayak misalnya cerita ini yang pernah saya dengar, atau mungkin ada juga yang dialami beberapa orang ya. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seseorang yang sedang belanja kebutuhan sehari-hari di sebuah supermarket. Sederhana aja, cuman kayak beli sabun, kayak bumbu-bumbu masak atau apa ya kan. Nah, pas di kasir, dia membayar. Nah, entah si kasir ini capek atau terburu-buru atau ada kerjaan yang lain. Jadi, si kasir malah salah menginput nilai untuk nominalnya. Di inputnya salah. Malahan lebih kecil dari apa yang dibeli oleh orang itu. Kebanyakan orang pasti kayak bilang kayak, didemin aja, rezeki mah gak boleh ditolak. Atau pura-pura gak sadar juga. Tapi orang ini malah bilang, kak nominalnya salah deh. Terus hasilnya sempat terdiam bentar, terus senyum. Dia bilang, oh iya kak, maaf ya kak, saya itu kok bisa ke input segini ya, maaf ya kak. Nah cuman gitu doang. Kayak kenapa kenapa bisa seperti itu memang kesalahan kecil kasir, bukan cuma di angkanya aja. Tetapi kalau misalnya ini ya, dari teman-teman saya yang juga bekerja di bidang kasir seperti itu, kalau misalnya ada barang minus atau pembayarannya kurang, mereka yang nombok. Yang nombok harus agar keuangan mereka stabil. Kayak barang keluar tuh berapa, yang keluar tuh berapa, biar laporannya itu balance. Jadi mereka pun nomboknya dari gaji mereka. Nah, bayangin aja kerja seharian, berdiri terus, senyum ke arah pelanggan, tapi masih juga harus nanggung rugi karena ada yang pelanggan yang nggak jujur atau apa, atau yang maling. Jadi waktu ini orang ini ngomong jujur ke temennya atau apa, dia malah diketahui. Dibilang, ya buat apa, kan rezeki kamu. Ya bahkan kenapa banyak orang yang nggak jujur di negara ini? Karena dari hak kecil seperti itu kan mereka udah anggap kayak, oh rezeki ini kok. Ya sebenarnya nggak juga. Kalau misalnya rezeki kita datang dari kemalangan orang lain, kan itu kan bukan rezeki. Itu namanya maling. Nah, orang ini dia sudah berani buat ngomong jujur, menegakkan keadilan. Itu salah satu bentuk cinta kasih. Dan sebenarnya orang ini pun disiplin soal moral. Jadi dia tetap jujur
apa mau terjadi ya memang nampak untuk orang-orang yang apa mungkin dia nampak kayak orang bodoh atau apa ya kan, karena kok misalnya kok putih sekali orang ini, kayak jujur sekali, kayak gak bisa bohong orang. Kadang kasih itu nggak harus kayak besar atau dramatis, karena sebenarnya tugas ini disuruh buat video penerapan secara langsung, karena saya orangnya kalau misalnya berbuat baik itu mendadak sekali, saya nggak punya video untuk nge-record itu, karena saya terlalu mendadak. Kalau misalnya saya pergi ke tempat minimarket atau apa kan, terus mau datang ke rumah temen atau apa, saya bisa tiba-tiba beliin barang, jadi gak menentu, kadang saya beliin kadang enggak, jadi tergantung kayak oh hari ini mau lah, kayak besok-besok kayaknya enggak lah. Jadi tergantung niat saya, kadang mau atau enggak. Jadi gak bisa videoin kayak penerapannya, atau mungkin kayak oh ya udah kayak pura-pura acting aja, kayak bikin contoh atau apa. Nah masalahnya satu lagi, teman-teman saya kebetulan lokasinya jauh-jauh, jadi kami pun sulit untuk ngatur waktu agar bisa ketemu untuk bersama, karena kami sama-sama ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nah pun juga agak bingung ya sih, kenapa orang-orang jujur selalu ditertawakan dan dianggap bodoh, padahal orang ini memilih untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Itu salah satu bentuk disiplin moral yang gak main-main. Itu mereka bisa mengontrol diri mereka agar tetap di diri mereka yang sebenarnya, kayak jujur. Kalau misalnya jujur, kalau misalnya dengan berbuat baik. Memang kadang kejujuran gak ngasih kita apa-apa, tapi justru itu yang paling berharga, karena kita tidak menyakiti orang lain. Nah, untuk di zaman sekarang yang serba digital, yang kayak bentar-bentar viral, ya kan, yang viral kadang edukasi yang bagus atau pengalaman hidup, tapi kadang pun juga ada yang malah yang lain itu yang berisi tentang kebodohan atau kayak drama-drama nggak penting, yang bikin kita kayak rage bait, kayak kita pengen maki orang ini, pengen marah orang ini, padahal kita tahu kayaknya orang ini cuma acting aja, tapi kita tetap mau ngelampiasin. Nah sementara konten edukasi yang memang niatnya bagus, yang mana sekarang memang banyak sekali konten edukasi dari dokter atau dari profesional itu, tapi ya banyak dihujat juga. Banyak di komen-komen kayak bilang orang dulu tuh kayak gitu kok, anak-anak Gen Z ya sekarang pada ribet, zaman-zaman sekarang ya pada ribet. Tapi yang lucunya, orang yang ngajak mikir itu malah dikatain sok pinter, padahal dunia ini selalu bergerak ke depan, bukan stuck di waktu itu aja. Kayak teknologi makin maju, dunia medis makin maju, semuanya makin maju. Mungkin karena ini kita harus belajar untuk disiplin, agar kita tahu mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang benar-benar cuma bikin bising aja. Karena nilai kebenaran dan kedisiplinan ini bukan cuma tahu mana yang benar, tapi juga harus mempertahankan diri kita untuk tetap di jalur yang benar itu. Meskipun dunia lain lagi sibuk tepuk tangan buat hal-hal yang salah atau ketawain hal-hal yang salah yang bikin ya orang-orang internet bilangnya pemborosan IQ lah. Nah lucunya, makin banyak yang marah pun makin banyak yang senang, kayak oh akun ini kurame, bisa dijual ini, gitu sih jual kan ini segala macam. Emang apalagi manusia zaman sekarang itu makin empatinya makin berkurang ya, walaupun di internet sih, karena di internet kan pengaruh media sosial, di mana informasi kita itu benar-benar anonim. Kita nggak tahu kayak orang yang sebenarnya, identitas ini sebenarnya beneran orang itu apa enggak. Kayak misalnya oh dia kayaknya dari username-nya cowok deh, tapi aslinya dia cewek, atau mungkin dari username-nya oh nampak cewek deh, rupanya dia cowok, ya kan. Makanya sosial media itu kayak topeng yang bisa menutupi wajah kita, tapi kok misalnya tiba-tiba di doxing pun ketahuan juga. Kadang yang paling menakutkan itu bukan kejahatan besar, tapi kebiasaan kecil kita, dari kehilangan rasa kemanusiaan kita, menertawakan penderitaan orang lain, menjambakan aib orang lain, atau diam ketika melihat ketidakadilan ya yang sering terjadi sih. Dan di situ itulah, jadi di situ kebenaran, kedisiplinan dan cinta kasih kita diuji.
Bukan ketika semuanya baik-baik saja, tapi ketika dunia sudah mulai kacau dan kita tetap memilih untuk menjadi manusia. Apalagi sekarang kebenaran tuh sangat mudah sekali diputarbalikkan. Seperti membalikkan telapak tangan saja, terlalu mudah. Kayak, oh orang ini apa baik-baik, rupanya dia ada melakukan korupsi. Yang awalnya masih jadi tersangka, tapi kita sudah mencaci maki dia habis-habisan. Seperti itu. Eh, Mungkin cukup sekian dulu untuk pembicaraan yang entah apa ini, karena kembali lagi harusnya ini menjadi video pendapat secara langsung, tapi karena saya tak bisa merekam kegiatan saya dan saya tak suka untuk memperlihatkan video saya sedang berbuat baik kepada orang lain, karena saya seperti menjerat lidah saya sendiri. Jadi terima kasih. Nama dan NIM saya ada di kolom description.